menyatakan perlawanan dari tim advokat terdakwa tersebut diterima, menyatakan surat dakwaan penuntut umum atas nama terdakwati Fauzia Tiasuma batal demi hukum. Bahwa keputusan dari majelis hakim pada hari ini untuk menerima eksepsi kami tidak menyurutkan langkah saya, tidak menyurutkan langkah kami untuk terus memperjuangkan kebenaran. Ini lebih kepada persoalan penggunaan pasal KUHP lama dan KUHP baru dalam sebuah dakwaan subsidiar yang menurut majelis itu menyebabkan dakwaan kabur. Nah, terhadap putusan seperti ini, pihak jaksa biasanya nanti akan memperbaiki konstruksi pasalnya, ya disesuaikan dengan amanah dalam putusan tersebut, dan kemudian nanti jaksa bisa mengajukan kembali dakwaan ke persidangan. Majelis menyatakan bahwasannya dakwaan dinyatakan batal demi hukum. Dengan batal demi hukum ini apa yang dimaknai apa? Bahwa perkara ini tidak layak dipersidangkan. Kalau buat mereka itu kemenangan itu hak mereka, ya. Bahwa untuk sementara kan begitu. Tapi kalau sudah masuk dalam pengadilan yang pokok perkara, ini kan sudah masuk pokok perkara. Nah, putusan sela ini hanya memberhentikan sebentar terhadap kecacatan daripada surat dakwaan dari jaksa penuntut umum. Majelis Hakim menerima eksepsi T. Fauzia Tiasuma, dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum. Apakah ini akhir dari perkara atau hanya jeda sebelum pertarungan hukum kembali membara? Kita bahas malam ini pemirsa bersama saya Aya Nufus, inilah Interupsi. Seperti biasa, Interupsi selalu menghadirkan narasumber yang luar biasa. Di sebelah kiri saya, jas berwarna coklat, ada Bang Ade Darmawan, Sekjen Peradi Bersatu. Selamat malam, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat ya Bang ya. Tetap semangat. Tetap semangat ya. Ada Bang Rifai Kusumanegara, pengacara Joko Widodo. Kita kembar ya Bang ya. Siap, malam Mbak Aya. Terima kasih sudah hadir. Bang Al-Katiri, Selamat pemirsa. malam. Dan juga di sebelah kanan saya sudah ada Abdullah Al-Katiri, pengacara Fauzia Tiasuma. Terima kasih Bang sudah hadir, dan pastinya ada Dr. Tifa sendiri yang sudah hadir di studio Interupsi. Terima kasih. Saya langsung saja, tidak usah berlama-lama karena baru beberapa jam eksepsi Anda dikabulkan. Udah muncul drama katanya abu-abu begitu ya terkait dengan hasil sidang hari ini. Kalau menurut Anda eksepsi dikabulkan ini good news atau bad news, Dok? Ya, semuanya begini ya. Semua yang terjadi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ketika saya mendengarkan, saya menyimak pada saat hakim menyampaikan apa yang beliau sampaikan pada saat itu, ya pikiran saya kan selalu pada aspek mitigasi risiko. Artinya risikonya itu kan bisa diterima, bisa ditolak. Dua-duanya kan risiko. Kalau diterima risikonya apa, kemudian kalau ditolak risikonya apa. Dan seperti biasanya karena saya ini adalah yang terbiasa konteksnya itu dalam konteks penelitian ya, saya selalu berpikir pada posisi prediksi. Worst skenario-nya apa, seperti itu. Worst skenario-nya ya sidang, kan begitu kan. Ya sudah, jalankan, memang karena sudah masuk dalam tahapan sidang, ya sudah jalankan saja sidang. Dan kami kan senang sekali andai kata misalnya worst skenario terjadi ya, karena sudah berhari-hari ya Pak Al-Katiri ya. Berhari-hari sejak kami menerima tumpukan BAP itu sekitar mungkin lebih dari 10.000 halaman kita sudah pelajari sama-sama, dan kita sangat bersemangat andai kata sidang memang berjalan gitu ya. Tetapi qadarullah, Allah Subhanahu wa taala menghendaki hal yang lain. Jadi eksepsi kami diterima, ya sudah gitu. Jadi kalau ketika eksepsi kami diterima, ya saya akan berkonsentrasi untuk mempersiapkan diri, karena ada 9 sidang yang akan berjalan kan terkait dengan ijazah ini ya.
kemungkinan besar saya akan dihadirkan seperti CLS waktu di Solo sebagai ahli, maka saya sudah mempersiapkan diri ya. Jadi 709 dokumen ini kan kami sama-sama sudah pelajari selama 1 tahun. Kurang lebih 449 hari ya sejak tanggal 30 April 2020. Jadi saya bersama dengan para advokat kami sudah lebih dari siap sebetulnya untuk sidang. Tetapi ya Allah mengendaki bahwa pada hari ini ada sebuah keputusan terbaik yang didatangkan langsung oleh Allah, yaitu dalam bentuk eksepsi kami diterima. Tapi yang paling menarik adalah dari pihak Pak Jokowi sendiri mengatakan bahwa JPU punya kesempatan untuk melakukan revisi terkait dengan hasil sidang tadi. Sebetulnya kalau saya boleh sarankan ya, selama ini kan udah sering berkomunikasi dengan sangat baik dengan Bang Rifai, dengan Bang Firmanto gitu ya. Saya gini, nggak usah harus fokus energinya kepada persoalan ini yang udah selesai pada hari ini. Karena ada yang saya sudah data ya, beberapa request, ada 9 sidang yang akan berlangsung yang terkait dengan ijazah ini. Jadi Bang Rifa itu akan sangat sibuk untuk menjadi pembela Pak Joko Widodo. Jadi menurut saya lebih baik fokus saja dengan sidang-sidang yang akan berjalan ya. Di Barreskrim kami juga sudah mendengar bahwa ada laporan polisi yang memang sudah akan diproses ya. Itu Bang Rifai pasti akan sangat sibuk. Jadi lebih baik begitu. Jadi sidang ini selesai dengan saya, selesai. Kemudian nanti mungkin akan ada Mas Roy Suryo, kan Bang Rifai juga akan sibuk juga. Nanti ada 9 sidang yang lain, dan sidang yang lain itu nggak cuma di Jakarta, tapi juga ada di Solo, ada di Semarang, ada di Jogja. Pokoknya sibuk sekali deh. Jadi intinya ini adalah good news ya untuk Anda, eksepsi dikabulkan? Iya tentu saja. Tentu saja. Anda selalu menerima ya apapun itu. Saya selalu sampaikan bahwa kalau eksepsi ini diterima, saya akan mengucapkan alhamdulillah. Kalau eksepsi ini ditolak, saya akan mengucapkan bismillah. Dan yang terjadi, saya mengucapkan alhamdulillah. Oke, Bang Rifai, sepertinya Anda sangat sibuk nih ke depannya. Iya. Ya, kembali lagi sebenarnya kenapa pilihan perkara pidana ini, karena memang kami melihatnya disinilah bisa dilakukan pengujian secara material. Sementara kalau gugatan-gugatan perdata, CLS seperti yang sudah-sudah ya, pertama di banyak putusan justru dinyatakan tidak dapat diterima karena dianggap ini kompetensi petun misalnya begitu. Kedua, kalaupun masuk, memang itu perkaranya hanya periksa secara formal. Itulah perbedaannya perkara perdata tun dibandingkan dengan perkara pidana. Jadi memang Pak Jokowi sendiri juga waktu membuat laporan dulu kan boleh dibilang beliau sendiri sangat prihatin. Artinya terpaksa menggunakan upaya hukum ini. Tapi di satu sisi beliau juga sudah menyatakan beliau hanya ingin diuji soal keaslian ijazah gitu ya. Nah terkait dengan misalnya pun terbukti, beliau akan menyatakan di sidang akan memaafkan dan juga misalnya kalau sampai juga harus dinyatakan bersalah, beliau akan memohonkan agar dimaafkan, dan kalau misalnya pun harus dihukum yang seringan-ringan ataupun dengan putusan yang tidak bersifat pemidanaan, tidak bisa penjara. Jadi sekali lagi nggak ada maksud untuk mempidanakan atau apapun, lebih kepada forum yang bisa menguji material hanya itu. Terus kedua, sebenarnya ada satu hal, kalau memang kita nggak lanjut, ada satu hal juga yang menarik nih. Saya men-challenge lagi Bu Tifa nih. Apakah mungkin kita gunakan saja RJ Bu? Jadi kalau RJ itu kan mungkin win-win gitu ya. Mumpung ini barang sudah kembali lagi ke penuntutan, dan kalau bicara penuntutan dan penyidikan kan kita menggunakan KUHP lama. Di pasal kepeliharaan dan pasal KUHP lama. Kenapa harus RJ Bang? Karena sudah dikatakan oleh Dr. Tifa akan berjuang. Karena kalau RJ dia sepakat. Sepakat kedua belah pihak dan win-win. Dan saya pastikan itu akan berhenti. Anda mau RJ? Karena dimungkinkan RJ di tahap penuntutan loh ya. Beda RJ di persidangan ya. Oh beda ya? Jadi kalau di penuntutan selesai dia tidak akan maju sidang. Oke, gimana tanggapan Anda dokter? Gini ya, saya tuh sejak 29 Januari 2025 tuh sibuk sekali menerima permintaan RJ ya. Mulai dari teman-teman Mas Ade, bahkan dilakukan di Polda, dilakukan di maunya ketemu di restoran, kemudian juga berkali-kali ya Pak Alkatiri, kita berdua sibuk sekali menerima permintaan RJ. Salah satunya Bang Ade itu? Enggak ya. Tim Ade? Enggak, Bang Ade enggak. Bang Ade baik. Oke. Ya itu, lalu kemudian tahapan setelah para teman-temannya Bang Ade ini udah selesai, lalu kemudian ketika kita pelimpahan itu juga Kejaksaan juga menawarkan kepada kami untuk RJ. Lalu kemudian setelah kami mengikuti sidang, pada sidang perdana juga hakim menawarkan RJ, dan berkali-kali juga kami sampaikan kami menolak RJ itu. Sebab apa? Tidak ada yang perlu saya mintakan maaf ya. Karena apa? Bukti-bukti ini ya, 709 dokumen ini itu sudah kami pelajari. Justru saya selalu bilang, ya selalu saya katakan, ini kalau sampai sidang, ini sebelum sidang ya, ini kalau sampai sidang kasihan Pak Jokowi, kasihan negara ini, kasihan saya bilang. Beliau akan bolak-balik
untuk hadir selalu kepada persidangan karena beliau jangan lupa beliau itu sebagai saksi pelapor, beliau wajib untuk hadir dan akan kami tanyai 709 dokumen yang sudah kami data tuh menghasilkan 2.000 lebih pertanyaan. Lalu jika persidangan ini dihentikan, Pak Jokowi tidak hadir, bagaimana Anda melihat ini? Ya, Pak Jokowi harus siap-siap juga karena 9 tuntutan laporan yang sudah kita juga dengarkan dari beberapa pihak itu nggak melulu perdata, nggak melulu citizen lawsuit ya, ada beberapa pidana juga gitu ya. Jadi saya pun juga udah siap-siap untuk menjadi ahli. Dan tentu saja saya akan memberikan yang terbenar, saya akan memberikan yang teradil, saya akan memberikan yang terjujur, terutama dalam hal posisi saya untuk memberikan penjelasan scientific base terkait dengan 709 dokumen. Ya. Oke. Boleh saya lanjut nggak? Oke, boleh. Saya mau tanya tanggapan Bang Adi dulu sedikit. Boleh, silakan. Meskipun nanti apabila memang persidangan ini berhenti begitu ya, Pak Jokowi juga tetap harus siap-siap karena masih ada 9 yang sudah, persidangan lagi yang harus dihadapi. Bukan saya ya, tapi kan saya ada udah berkali-kali sampaikan. Kalau TIFA sampai sidang akan muncul TIFA 1, TIFA 2, TIFA 3, TIFA 4, dan ini udah terjadi. Oke, silakan tanggapannya Bang Adi. Ya, Mbak ya, kalau kita berbicara terkait sidang, tentunya itu adalah konsekuensi bagi Pak Jokowi ketika melaporkan tentu dia harus siap. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Jokowi juga nggak sabar kok untuk menantikan ini. Terus kemudian kalau dikatakan bahwa ini akan lama, saya rasa energi Pak Jokowi juga masih cukup untuk mengikuti itu. Tetapi kalau dikatakan ada 2.000 pertanyaan dan lain sebagainya, kan tidak begitu prakteknya. Bahwa semua pertanyaan itu harus dijawab dalam peradilan itu kan bisa keberatan juga. Artinya kita untuk berupaya seolah-olah hati-hati loh Pak Jokowi. Pak Jokowi tidak takut dengan hal itu. Kita juga sudah. Terus kemudian dikatakan berhenti. Apakah ini berhenti? Ketika kemudian ada interupsi. Iya, silakan. Saya Bang Ade, ini saya bicara sebagai dokter. Saya bicara sebagai silakan dokter. Bu Tifa, saya biar saya jelaskan dulu bahwa Pak Jokowi tidak akan pernah gentar juga untuk urusan seperti ini. Kenapa? Ini adalah harkat dan martabat beliau. Ya kan? Interupsi yang dituding-tuding, Anda harus memperhitungkan kesehatan beliau didatangin yang di sudah kuburan, ya kan? Sejak berbulan-bulan saya marwah keluarga pun dibawa-bawa kita harus kasihan kepada Pak Jokowi Widodo. Jadi kita harus kasihan kepada usia beliau yang sudah lansia. Pak Jokowi Widodo yang kita kasihani, yang kita kasihani justru ibu yang kita kasihani. Sudah bukan advokatnya Pak Jokowi Widodo. Beliau karena ibu yang harus sebenarnya konsentrasi dan mengatakan bahwa ini sudah selesai. Bagaimana bisa selesai? Lihat aja kan. Artinya begini, Mbak ya, dengan Bang Rifai aja yang advokat langsung dari Pak Jokowi. Bahwa kemudian persoalan ini tentu masih ada pasal yang pengen manggung terus kan orang ini Pak Bang, diperbaiki nggak atau tidak, ya kan? Bang Ade, bagaimana Anda yakin bahwa Pak Jokowi ini siap? Siap, karena di beberapa perjumpaan kami sama Pak Jokowi, kita selalu mendiskusikan hal tersebut bahwa tidak ada masalah. Concern dari Dr. Tifa terkait dengan kesehatan beliau seperti apa Bang Ade? Pak Jokowi sekarang 99% sehat, udah pulih. Oke. Baik. Interupsi. Oke, baik, silakan Bang. Enggak, tadi tertarik masalah pertanyaan yang mau 1.000 mau. Pertanyaan hakim tidak bisa membatasi, itu hak. Kalau emang belum selesai, kami pernah menanyain satu orang itu berhari-hari. Karena belum selesai, minggu depan datang lagi. Itu pernah. Jadi bukan mengancam ya. Ini berdasarkan pengalaman. Ya, kemudian seperti contohnya putusan tadi itu kan membuktikan bahwa di situ itu Bu Tifa ini benar. Secara formal ya minimal. Ya kan? Dan secara moral juga gitu loh. Dakwaan tapi itu bukan pembuktian benar atau salah, Bang. Bang Al-Kartiri interupsi sebentar. Bang Al-Kartiri jangan ngomong seolah-olah putusan setelah itu adalah penyelesaian perkara tidak bersalah. Putusan akhirnya itu dakwaan yang dinilai oleh hakim bahwa itu obskur atau tidak jelas. Batal demi hukum itu ngerti nggak? Batal demi hukum itu sudah pemahaman masyarakat. Batal demi hukum itu karena adanya dianggap tidak ada transformasi antara KUHP lama ke KUHP baru, sehingga tentu disinilah kecermatan putusan akhir daripada hakim itu, tanya Mbak Rifai ini yang datang, adalah batal demi hukum. Apa artinya? Dianggap tidak ada itu dakwaan. Nggak ada.
batal demi hukum. Berarti JPU Oleh sebab juga tidak itu, bisa melakukan revisi terhadap hal ini. secara formil dan moral ini benar. Oke. Tapi bukan berarti apa ya? Kan konteksnya Tapi beliau pada ini surat tetap dakwaan meyakini. Bang Al-Katiri. Beliau ini tetap Interupsi. meyakini Kan itu bahwa konteksnya memang pada surat khususnya dakwaan pada foto itu bermasalah. yang Oke. dikatakan Bukan batal. berarti dengan Tetapi adanya bukan ini masuk pada selesai. pokok perkara dan pembuktian. Iya. Gitu Itu loh. kan Kita juga harus memberikan pembelajaran faktanya kan hukum tidak kepada sampai masyarakat. pokok perkara. Bagaimana fakta hukumnya Bang Rifai? Oke, jadi pertama sebagai sesama rekan sejawat, saya perlu mengapresiasi Bang Al-Katiri Iya. dan tim. Oke. Karena sebagai pengacara, Bu Dokter, beliau berhasil mengkoreksi dakwaan jaksa. Oke. Itu perlu kita apresiasi. Inilah fungsi pengacara melakukan check and balances terhadap penegakan hukum yang berjalan. Oke. Sekalipun kami dalam posisi berbeda, kami tetap harus mengapresiasi. Oke. Dan kami menghargai betul putusan pengadilan ini sebagai bentuk koreksi agar kedepannya dakwaan ini bisa disempurnakan. Oke, berarti Anda setuju Sejujurnya- bahwa ini cacat ya? Memang saya melihat ada persoalan penggunaan delik yang sama. Oke, ya. delik. Kita akan bahas lengkapnya, pemirsa, tetaplah bersama kami di Interupsi. Anda kembali di Interupsi bersama saya. Dakwaan jasa benar, cacat formil dan juga tidak cermat. Jadi gini, mungkin saya mengomentarinya gini, saya nggak mau bicara cermat tidak cermat, karena kenyataannya majelis sudah menyatakan itu. Tapi memang sekarang ini kan kita sedang mengalami masa transisi dari KUHP dan KUHP lama ke KUHP dan KUHP baru. Ini dua undang-undang sekaligus, sehingga banyak juga penegak hukum ini tidak memahami secara jernih ya bagaimana aturan-aturan peralihannya, bagaimana konsekuensinya. Di samping juga banyak hukum acara yang baru. Gitu. Jadi lagi dan sebenarnya kemarin juga di Praper kejadian juga tuh ya yang di selatan gitu ya. Ada kesalahan penggunaan KUHP lama KUHP baru dan di sini terjadi lagi, jadi lebih kurang ada sebuah delik namanya delik penghinaan. Itu di undang-undang lama tuh diatur di pasal 310. Di undang-undang baru diatur di 433. Permasalahannya menurut asas lex favoreo, maka harus memilih mana yang paling menguntungkan terdakwa. Setelah itu yang digunakan. Bukan dua. Nah ini dua-duanya dipakai di dalam sebuah dakwaan. Tentunya kan akhirnya menimbulkan ambiguitas dan bisa membuat pemeriksaan pun menjadi sulit ya, karena memang ada perbedaan dari jenis pidana dendanya ya di situ. Sementara harusnya yang paling meringankan. Nah, karena kenyataannya seperti itu, maka majelis menyatakan ini dakwaan tidak cermat dan terhadap itu ada dua konsekuensi. Pertama, kalau jaksa merasa keberatan bisa banding ke pengadilan tinggi, tapi kalau jaksa merasa memang ini sebuah kekeliruan, maka bisa langsung dikoreksi untuk kemudian nanti didaftarkan kembali. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang biasa dan ini merupakan koreksi yang bagus dari teman-teman advokat ya. Itulah tugas advokat, ya. Termasuk kemarin di pra juga itulah tugas advokat. Ya. Saya pun sering kan dalam posisi mendampingi terdakwa gitu ya. Kebetulan sekarang mendampingi saksi korban, tapi bagaimanapun kita harus menghormati peran-peran semua penegak hukum. Karena jangan sampai penegakan itu sesat atau bahkan jauh dari misi keadilan itu sendiri. Jadi buat saya ini bagus-bagus saja sebagai sebuah koreksi ya. Tinggal kedepannya kita tunggu seperti apa. Jadi seharusnya para advokat menanggapi hal yang tadi Anda jelaskan seperti apa, Bang Rifai? Ya kalau dari teman-teman advokat ya pasif lah, karena beliau kan sudah berhasil men-challenge itu dakwaan, melahirkan putusan sela ya, dan memenangkan argumen yang beliau sampaikan, itu betul. Perkara ini berhenti. Nah sekarang tinggal berikutnya adalah kalau mau keberatan dia banding, ya termasuk juga bisa si advokat, saya mau banding, udah menang mau ngapain banding kan gitu ya. Nah tapi misalnya kalau ternyata si jaksa memilih, udah saya perbaiki daftarkan kembali, ya berarti juga tetap harus kembali menghadapinya, karena setelah itu jaksa harus mendaftarkan kembali di nomor perkara baru, dibacakan dakwaan baru lagi, mulai lagi dari awal semuanya sidang. Kalau dari teman-teman PH tentunya akan siap lagi menghadapi di ronde keduanya, lebih kurang gitu ya. Kalau dari pengamatan Anda, apakah jaksa akan melakukan itu? Ya menurut saya harus ditindaklanjuti ya. Dan kalau saya kembali lagi, kalau kami dari segi korban mengharapkannya sih dilakukan perbaikan ya. Tapi tetap menghormati sikap kejaksaan, karena bagaimanapun kejaksaan kan lembaga independen ya, mewakili negara. Apapun keputusannya kami hargai ya. Sekalipun misalnya juga contoh, dia banding. Nah, banding ada dua pilihan nih. Dikabulkan berarti tetap sidang jalan terus, kalau tidak dikabulkan baiklah disuruh perbaiki kan gitu ya. Malah mengulur waktu. Sementara kan kita juga boleh bilang kita cukup lelah juga nih nunggu isu ini nggak selesai-selesai. Nah di sisi lain kalau kami dari korban, padahal Pak Jokowi sudah siap untuk menghadiri di sudah persidangan ready juga untuk hadir ke persidangan. Jadi ya kembali lagi kita hormati apapun keputusan nanti lembaga kejaksaan, tapi intinya sejauh ini kami tetap kepada amanah semula bahwa kami tetap mengharapkan persidangan ini bisa tuntas. Oke, tanggapan Anda Bang Al-Katiri? Iya, kalau menurut saya sih mereka tidak akan mengulangi.
Tidak akan ya? Karena fakta-fakta sebelumnya itu kan ada beberapa dokumen yang tidak diberikan dan sebagainya. Itu kan kayaknya mereka tidak, ya apa ya? Ya artinya karena perlawanan kita itu gigih ya, dikhawatirkan ini bahkan akan berakibat negatif gitu loh untuk lawan kita ya yang kita. Masalahnya seperti kemarin itu, berapa kali kita minta BAP ahli, ada 26 ahli di situ. 26 ahli di resume itu ada, tetapi di dalam BAP-nya maupun daftar yang seharusnya diberikan pada kami, karena di Undang-Undang Lama itu 143 itu jelas yang dimaksud pelimpahan itu termasuk dakwaan dan berita acara pemeriksaan. Itu jelas itu. Jadi karena yang diberikan pada hakim, yang diberikan pada oleh jaksa diberikan pada hakim, pada kami dan jaksa punya itu harus sama supaya fair. Jadi kalau kita nggak tahu, mereka yang tahu kan berarti kan babak belur kita. Nah itu yang kita ributkan kemarin minggu-minggu lalu. Ya, dan beberapa hal ya itulah saya nggak yakin kenapa tidak diberikan gitu loh. Bahkan banyak dugaan. Jadi teman-teman itu tidak semuanya oke loh. Sebagian besar bilang, kok berhenti sih gitu. Karena mereka udah siap. Mereka udah siap banget loh. Ya siap gerak gitu. Udah makan vitamin apa untuk ini lanjut. Jadi kami pun juga kaget gitu. Kok berhenti gitu. Kasih jeda iklan, Bang. Itu. Ya makan ya boleh. Oh ya silakan dokter. Ya, Pak Alkatiri ya. Jadi gini, kan kita itu sudah masuk sidang keempat ini ya. 3 kali sidang itu kami sudah minta BAP. Tidak diberikan juga secara lengkap. Ini kan sesuatu. Lalu yang terakhir, setelah kami dapat 2 kali BAP, masih ada BAP yang menjadi bahan perdebatan pada sidang ketiga. Itu justru yang paling pokok, itu jantungnya itu. Yaitu apa? BAP 26 ahli dari mereka, dan di dalamnya itu ada ahli digital forensik. Nah, itu. Dan satu lagi, barang bukti yang kita minta juga. Harusnya ada daftar, di dalam daftar barang bukti itu ada hasil pemeriksaan lapor. Itu di dalam daftar barang bukti itu tidak ada. Nah, itu tanda-tanya besar. Dan kemudian sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Hakim, kami jaksa sudah diperintah oleh Hakim untuk memberikan BAP lengkap kepada kami termasuk daftar barang bukti. Sampai dengan hari ini sidang keempat jalan itu tidak juga diberikan kepada kami. Jadi ini buat kami, mereka sudah kalah duluan. Saya tambahkan ya, Gitu. boleh ya? Silakan. Saya tambahkan ya. Bahkan pada waktu kita berikan, dia bilang, kami itu kalau mau perang, senjata. Lah kok tiba-tiba perang jadi. Jadi menurut Anda memang banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang masuk dalam proses senjata kita persidangan. itu harus diberikan pada lawan. boleh Ini dong. penegakan hukum, mencari keadilan, atau memang mau perang-perangan. Oke, Bang Ade ini mau perang-perangan atau mencari keadilan? Dari situ, itu menunjukkan bahwa memang melihat kita itu sebagai musuh. Bukan begitu, sebenarnya maksud jaksa tidak seperti itu. Di sini saya meluruskan, Bang Alkatiri juga kalau ngomong bahwa ini perang, tidak, memang saat ini Ada kenyataannya, perang-perangan. faktanya bahwa lawan dari Bang Alkatiri dan teman-teman advokat ini saat ini adalah kejaksaan. Artinya memang di sini adu buktinya nanti sama kejaksaan, karena hadirnya negara di sini kepada pihak korban, disinilah peran daripada kejaksaan atau negara untuk dalam rangka membela warga negaranya yang Interupsi aja ini. Silakan dokter. Belum selesai. Boleh silakan. Ada hal apa yang Baru saya mau lanjut. Di sinilah kan silakan. Ada mungkin ada hal yang Anda sampaikan di awal tadi begitu. sebelum ke poin berikutnya Bang Ade. Silakan Dokter Tifa. Itu BAP itu bukan punya jaksa loh. BAP itu milik kita semua atas nama keadilan. Ya. Jadi ketika BAP itu sudah perkara itu sudah dilimpahkan di dalam pasal itu tersebut termasuk kepada BAP. Jadi BAP itu milik jaksa, milik hakim dan milik terdakwa. Jadi itu milik bersama. Itu milik bersama Bang Ade. jaksa lah. Kami Kita semua. Itu memang Advokatnya nggak dipakai sama Pak Jokowi ini. BAP ahli ini, BAP ahli ini yang 26 itu tidak diberikan. Itu BAP loh. Bukan panah, bukan senjata AK dan sebagainya. Ya, maksud saya sebentar. itu bahwa memang Satu lawan. hal lagi. Sorry Bang Alkatiri, bahwa memang lawan Bang Alkatiri. Terus saya belum selesai bicara. Sebentar. Tanggapan Anda terkait memang lawan Bang Ya Alkatiri memang adalah begini. kejaksaan. Sebenarnya itu bukan 26 itu yang dilindungi. Itu hanya untuk, maaf, dugaan kami hanya untuk menutupi 4 ahli forensik itu supaya tidak diketahui oleh kita. Jadi seolah-olah semuanya.
Padahal itu aja yang mau disembunyikan. Karena kami udah siap mau neropong itu. Ini kan asumsi. Benar nggak forensiknya ini? Ijazah mana yang diperiksa? Kita juga jangan mengatakan bahwa ini disembunyikan dan lain sebagainya. Nah, faktanya tidak diberikan. Faktanya nggak dikasih apa namanya kalau nggak Kalau tidak disembunyikan. perlu diberikan ya siapa tahu punya pertimbangan lain kan. Oke. Nah, Maksudnya makanya pertimbangan apa? hebatnya Bang Al-Katiri itulah yang membuat dia menang di putusan sela kan. Kan begitu. Oke, Iya kan? silakan. Tadi Nah, kita Bang- apresiasi juga Anda menang gitu. Iya, Bang Rifai ada yang ingin tambahkan? Pertama ya kalau saya coba objektif ya di posisi Ya, apapun karena ya, buat ya. saya hukum itu satu dan harus berlaku untuk semua. Saya sepakat dengan Bang Al-Katiri. Alhamdulillah. Pun teman-teman PH ini perlu mendapatkan BAP saksi maupun ahli. Iya. Bagaimanapun nanti bagaimana membela kalau ini nggak didapatkan. Nah inilah advokat Tapi yang Anda dipakai Pak setuju Jokowi. bahwa sebenarnya Bang Al-Katiri Cuma melawan saya curiga kejaksaan? aja kenapa nggak belum diberikan atau memberikannya sedikit-sedikit. Kayaknya mereka udah tahu juga bakal putusan selanya bakal menyatakan ini dakwaan batal demi mungkin ya. Karena itu kok nggak diberikan, saya juga agak bingung gitu ya. Nah sekalipun mungkin kalau yang diminta misalnya bukti surat saya mau minta semua itu mungkin nggak bisa. Karena kalau bukti surat itu memang aturannya ditunjukkan di sidang dilihat rame-rame di Ya kesian kalau rame-rame. Tapi kalau soal BAP menurut saya itu hak dan harus diberikan termasuk list saksi, list ahli. Iya. Jadi bukti surat itu haknya. Nah, Oke. satu yang tapi menarik dari sini adalah ini kan perkara yang Bu Tifa stop demi hukum ini berhenti dulu. Stop. Ya. Batal demi hukum. Yang menarik adalah kalau kemarin Bu Tifa di depan Bang Roy Sebentar, di ada yang belakang. satu stop, yang satu batal. Iya batal demi Batal hukum. Kita ada kita setuju lah stop ya. Sama, Oke. Batal demi sama itu. hukum. Nah, tapi yang menarik adalah kemarin kan Ambil air perkara wudhu Bu Tifa di lagi. depan, Pak Roy di belakang. Dengan begini beliau drop, Pak Roy kan tinggal tunggu praperja nih. Setelah keluar jangan-jangan nanti ke depan berbalik. Pak Roy yang sidang duluan, Bu Tifa yang di belakang. Tapi begini. Artinya ini yang menjadi fenomena menarik karena kemarin saya bilang ini siapa yang di belakang bisa mendapat mengeksploitasi hal-hal yang kurang sempurna di persidangan Menjadi sempurna. dan itu biasanya strategi litigasi yang terlawyer ya. Enggak, Tapi ini sekarang perlu. kalau dibalik Spekulasi bisa terbalik itu, nih, Bang spekulasi. Al-Katiri yang akan bisa memperbaiki seluruh pembuktian dari perkara sebelumnya. Ya ini sekedar sharing-sharing ya, tapi apakah itu strategi mau dipakai enggak? Monggo silakan. Iya, iya, tapi begini, Spekulasi kalau itu. saya lebih jelasin lagi. Dia kan paham ada ketentuan, baik kuhab lama, kuhab baru. Yang diberikan itu bukan BAP saksi juga, tapi Oke. ahli. Oke. Kenapa kok itu demikian? Curiga kami, dugaan kami hanya mau melindungi forensik itu. Oke. Kalau diberikan pada waktu itu pada kami terus diterima, kita punya perlawanan, ini nanti bisa keliling ini dipakai orang lain nih. Itu yang dikhawatirkan menurut saya. Oke. Tapi dari Dokter Tifa sendiri kalau Anda melihat kejanggalan-kejanggalan ini sebenarnya arahnya kemana sih? Ya begini, sebenarnya saya kejanggalan itu dari sejak awal, 30 Dari sejak awal April ya? 2025, 449 hari yang lalu itu sudah janggal. Ya, jadi ketika Tapi Anda expect tidak bahwa persidangan ini akan disela? Gini. Akan dihentikan? pertama sudah janggal, kedua sebetulnya peristiwa ini itu nggak kuat untuk dinaikkan ke P21 Tidak itu. kuat untuk dinaikkan ke Iya, P21. makanya Detailnya buktinya. tapi kita akan bahas usai jeda pemirsa. Tetaplah di interupsi. Terima kasih Anda masih di interupsi. Dokter Tifa, Anda katakan sejak awal perkara ini tidak pantas untuk masuk ke ranah pidana. Iya, terlalu lemah untuk sampai P21 bahkan. Makanya ketika kemudian eksepsi saya diterima ya sebenarnya sih secara hitung-hitungan variabilitas dari sisi scientific base ya memang ya wajar begitu loh. Jadi kita hitungkan, saya itu kan selalu hitung, saya selalu melakukan perhitungan secara statistik kan begitu. Jadi angka itu jelas bahwa possibility untuk diterima itu jauh lebih besar dibandingkan dengan ditolak gitu ya. Tapi apakah Anda melihat bahwa ketika eksepsi ini dikabulkan Anda kehilangan panggung hukum atau momentum untuk menunjukkan hasil penelitian Anda terkait dengan ijazah ini dari awal? Dari sejak awal ketika saya berkontribusi untuk melakukan intellectual exercise saya gitu ya di dalam kaitannya dengan polemik ijazah ini, so called ijazah palsu ini, kan saya selalu bawa kepada ranah ilmiah, tidak saya bawa kepada ranah hukum. Kan hanya Pak Jokowi yang kemudian melaporkan saya kan gitu. Sehingga ketika kemudian eksepsi saya diterima, maka inilah saatnya panggung yang ada untuk pembuktian ijazah Joko Widodo ini kita bawa kepada panggung sejatinya, yaitu panggung ilmiah dalam bentuk seminar-seminar, dan dengan senang hati, dengan semangat saya akan melakukan itu. Ya. Bagaimana kalau kemudian ada lagi pihak-pihak atau aktor-aktor yang kemudian melaporkan Anda lagi hingga bergulir Nah, terus? ini kan sebuah pelajaran besar bagi kita semua, bahwa seorang intelektual publik seperti saya, seperti Mas Roy dan sebagainya, itu punya hak sepenuhnya untuk melakukan intellectual exercise terhadap peristiwa, terhadap hal, terhadap topik, terhadap dokumen yang
yang memang menjadi problem bagi masyarakat secara luas. Tugas kami sebagai intelektual publik adalah memberikan jawaban atas permasalahan, memberikan solusi atas persoalan-persoalan yang ada yang dihadapi oleh bangsa ini kan gitu. Jadi sekarang dia akan kembali ke rumahnya, yaitu apa? Rumah ilmiah, ya. Kita akan undang para ilmuwan hukum ya untuk bicara dalam konteks rumah sejatinya, fakultas sejatinya, yaitu fakultas ilmiah. Kita akan uji ya tentang misalnya otentitas dari transkrip seperti ini, kita bandingkan dengan transkrip yang pada tanggal 22 Mei 2025 itu disajikan oleh Barreskrim yang menimbulkan kejanggalan secara scientific based buat saya. Kenapa transkrip nilai, kebetulan saya alumni UGM, saya tahu persis bagaimana transkrip nilai itu tidak seperti itu. Nah, kemudian muncul evidence-nya, transkrip nilai sejati asli dari Fakultas Kehutanan UGM itu seperti ini. Nah, ini dibawanya untuk kita uji di mana? Dalam ranah ilmiah, bukan dalam ranah hukum. Seperti itu jawaban saya. Bang Ade, terkait dengan ranah ilmiah ini, Anda melihat bahwa Dr. Tifa ini sudah di jalan yang benar untuk menunjukkan bagaimana skill-skill mengungkap hal-hal yang secara ilmiah begitu? Ya, kalau itu kan keahliannya Dr. Tifa. Dr. Tifa kan sudah melakukan scientific evidence, exercise dan lain-lain. Ya, apapun itu, ketika itu dilakukan, kemudian kita langsung memastikan bahwa barang ini adalah barang palsu, ya tentunya kita juga harus menyampaikan kepada UGM sebagai otoritas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Barreskrim Polri. Karena kan sudah sebentar, which is UGM itu sudah mengatakan bahwa ijazahnya asli ya? Dan ini sudah dilakukan pengujian terhadap forensik, ya toh, di Mabes Polri. Nah tentunya ini semua ini harus match. Jadi kita juga tidak bisa mendahului sesuatu, menyatakan sesuatu itu adalah palsu dengan keahlian kita, sementara kita tidak memiliki pembanding yang merupakan pembanding dari kepalsuan itu sendiri. Karena palsu itu kan, kalau palsu itu kan dari tidak ada menjadi ada. Ada tetapi diduplikasi, kan itu. Itulah kepalsuan itu. Jadi saya menganggap bahwa tidak ada masalah, silahkan Ibu Tifa melakukan keahliannya, ya kan? Kita buktikan nanti di pengadilan. Mudah-mudahan, ya kan? Setelah setelah diperbaiki, ini bisa diajukan kembali. Itu aja sih harapan kita. Interupsi saya tanggapi ya. Tadi dikatakan UGM, selalu dikembalikan ke UGM. UGM itu tidak pernah menunjukkan ijazah maupun kopi ijazah, nggak pernah. Tapi dikatakan asli. Tapi itu kan narasi. Ini kan pembuktian mata. Seharusnya kan ditunjukkan ini kami seperti, kan nggak pernah. Bahkan teman-temannya yang menunjukkan itu dia nggak ada juga. Bang Al-Qadri izin interupsi. Kayak kalau UGM ini udah jelas bahwa UGM mengatakan sebentar, UGM sudah mengatakan bahwa ijazah asli dipegang oleh pemiliknya. Dan hasil laboratorium tidak pernah mengatakan asli. Baik di Barreskrim maupun di Polda. Identik. Boleh, tapi apakah ada kewajiban UGM untuk menunjukkan ijazahnya di depan publik? Seperti dia narasikan dengan kata-kata. Kan ini kan satu pembuktian. Interupsi tapi mau nambahin aja. Silakan. Jadi terkait upaya hukum mana sih yang paling ideal ya. Jadi kembali lagi saya hanya mengingatkan Pak Jokowi sendiri sudah menghadapi gugatan tuh 7-8 kali gugatan. Di LP 2 kali. Di Barreskrim maupun di Polda DIY. Justru ini semua forum ini tidak menjawab. Termasuk semua gugatan perdata kan di NU. Akhirnya kami dengan terpaksa melakukan upaya hukum pelaporan. Dan ini kan berjalan. Gitu ya. Sehingga tadi kita harapkan dari perkara ini terang. Ya. Belum lagi kan tadi diinformasikan buat Dr. Tifa, ada lagi nih kami mendapat gugatan lagi, 78 gugatan lagi. Ya pertanyaannya, apa benar 78 itu akan masuk ke pokok perkara? Kok saya masih yakin akan kena NU lagi. Sehingga kembali lagi, bukan juga tidak menghargai option-option yang disampaikan Dr. Tifa atau Pak Al-Qadri bahwa mungkin ada forum lain. Tapi masalahnya gini, forum lain itu kan cara-cara yang di luar upaya hukum yang diakui oleh konstitusi kita. Satu-satunya lembaga yang bisa menyelesaikan hanya lembaga peradilan. Itu persoalannya. Gitu. Kalau diselesaikan dengan lembaga-lembaga lain belum tentu mengikat. Mungkin selesai dengan dari Pak Egy Sujana dan kawan-kawan. Karena kalau kami kan melihatnya dari Pak Egy pertama kali ya.
Tapi kan bukan nggak mungkin juga 4 tahun lagi muncul kelompok lain isu ijazah dilempar lagi. Sementara produknya juga nggak mengikat. Misalnya pun ada forum seminar apapun itu. Jadi Sehingga menurut memang Anda, bukannya kita mau cari perkara apa, tapi memang forum kita cari lembaga peradilan yang bisa menyelesaikan tuntas dan yang bisa menembus masuk ke pokok perkara. Jadi menurut Anda Jadi meskipun begini, nantinya Dr. Tifa akan interupsi. mengadakan seminar itu hanya akan membentuk opini saja, tidak ada fakta. Bukan Karena bukan, opini. bukan cara Jangan hukum, pakai bukan produk hukum dan tidak mengikat publik. Oke, bagaimana tanggapan Anda, Dok? Jangan pakai istilah opini untuk sebuah scientific exercise ya, yang itu adalah sebuah forum yang sangat ilmiah. Forum resmi itu justru ya. Jadi kita ini sedang bicara tentang sebuah produk ilmiah. Jadi ijazah ini adalah produk ilmiah. Maka yang layak ya, sebuah fakultas yang layak untuk melakukan uji itu ilmiah. Tapi tadi Anda katakan produknya tidak mengikat. Nah, Tidak mengikat, Mbak. sebentar. Balik lagi untuk pihak-pihak ketiga lainnya, karena kembali lagi loh. Mungkin kita selesai, taruhlah 1-2 tahun ini. Yang Bisa saja sedang 4 tahun ada lagi muncul yang gini kelompok loh, lain mengangkat interupsi ya, lagi isu gitu yang loh. sedang Itu dieksersis problemnya. oleh apa namanya laporan polisi ini ya, itu kan pencemaran nama dan fitnah, itu wilayahnya dihukum, betul ya kan, dan ternyata tidak terbukti, batal demi hukum. Sekarang kita kan kembali kepada sebuah produk ilmiah ini loh, produk ilmiah yang dipertanyakan oleh banyak orang 11 tahun lamanya. Ini dibawa kemana pembuktiannya? Pembuktiannya harus dibawa kepada ranah ilmiah kan. Sebenarnya, gitu. interupsi ya. Sebenarnya yang ditunjukkan Dr. Tifa itu hanya mungkin 3-4 gitu. Ini adalah bocoran aja dari 709, sebenarnya banyak di situ yang tidak anu lah, yang kita ragukan lah istilahnya. Itu baru segitu, ya kan? Masalah materai, kenapa beda? Dan kami punya jawaban untuk itu. Dan itu siapa? Dan orang ini foto ini siapa? Kami punya jawaban untuk itu. Oleh sebab itu, yang dikatakan NU tadi itu bukan kalah ya. Ada kan yang menggongkan kalah, tapi tidak diterima. Karena tidak diterima kenapa? Karena Pak Jokowi tidak datang. No, salah. Itu keberatan saya. Kalau itu saya interupsi. Enggak. Bukan itu. Silakan Bang Ade. Bang Ade, saya Pertimbangan kasih- putusannya bukan begitu. Saya kasih kesempatan Bang Ade. Bukan karena Pak Jokowi nggak datang loh. Loh bukan, tapi selama Dianggap sidang pengadilan tidak berwenang, harusnya dia larikan ke ketua. ada yang begitu. Begitu Bang, nggak mungkin. Awalnya Kalau ada pertimbangan bilang NU yang karena Pak Jokowi sidangkan tidak hadir, beliau. saya men-challenge itu Ya Pak. bukan, artinya ada juga kan yang diputuskan eksepsinya. Oh iya, Nah, ada eksepsi. tapi Tapi kan kan karena Pak Jokowi tidak Tapi kan hadir. pokok perkara itu Bukan karena Pak Jokowi Kita harus tidak luruskan hadir. loh ya. Misalkan dong, Bang. Pokok perkara itu kan berjalan. Bang, kalau Pada perdata, saat pokok Bang, perkara tidak itu berjalan, wajib. harusnya itu dihadirkan. Contohnya seperti Itulah Perdata tidak wajib dikatakan Nah, Malkatiri. iya, benar. Betul, Oke. bisa dimaklumkan. Iya. Pidana Bambang Tridan itu juga tidak dihadirkan. Oh itu lain, Bang. Itu kan pidana. Padahal Iya, pokok perkara. Padahal yang Pelapornya dimasalahkan Bang ijazah. Al-Katiri. Diakui ijazah yang dibawa itu ijazah, tapi legalisir. Fotokopi. Ya. Tapi kan Bang Al-Katiri. Ya, oke, Pelapornya silakan. siapa? Kan Masalahnya, bukan Pak Jokowi yang sebentar. melaporkan. Di dalam hukum Masa pidana dia harus tidak hadir? boleh legalisir. Gimana ceritanya? Walaupun kita udah legal, begitu kita bawa ke ranah pidana, apalagi memindahkan orang, aslinya harus ditunjukkan. Dan Tidak itu. pernah itu terjadi. Nah ini banyak hal ya. Kemarin itu salah satu yang kita masukkan di dalam perlawanan kita itu peristiwa pengujian di Mabes Polri. Yang dikatakan identik itu loh. Itu semua aturan dilanggar kalau saya ulangi, dan itu diakui oleh Irwasum. Irwasum masih mempertanyakan sampai detik ini. Makanya teman-teman sekarang ini klaster 1 atau apa itu melakukan kelanjutan karena mereka yang salah pengadunya. 3 orang itu pengadunya yang sekarang itu, Ya. yaitu Rustam, terus kalau nggak salah Runia Rizal nggak. Fadila. Rizal Fadila kalau nggak salah Medi itu. Saya tahu itu. Oke, Itu oke. Jadi maksudnya. pertanyaan saya ke Dr. Tifa, bagaimana akhir dari penelitian Anda jika ijazah yang dipegang oleh Pak Jokowi saja tidak pernah muncul ke publik? Loh, saya Kita kan akan jawab Oke, Dr. Tifa usai jeda. Tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih diinterupsi. Saya mau tanya terkait dengan bagaimana kemudian penelitian Anda akan terus Anda lanjutkan meskipun Anda belum melihat sosok asli ijazah itu. penelitian Dr. Tifa. saya udah selesai dari bulan Agustus 2025 lalu. Jadi sebenarnya udah selesai. Apa yang menjadi tugas saya itu udah selesai. Kenapa saya terus hadir itu ya karena memang saya dilaporkan kan. Udah Ya, jadi dibukukan lagi ya. udah jadi buku dan itu sudah menjadi bukti ilmiah. Jadi saya sebagai intelektual publik udah menunaikan tugas saya. Jadi udah selesai. Dan seharusnya Kembali dikatakan lagi berapa persen ketidakpalsuan itu, Dok? ya, penelitian saya terbaru ya terkait dengan penggunaan fax namanya facial action coding system yang terkait dengan foto ini ya, terkait dengan foto ini secara apa namanya ilmu teknologi ya namanya fax itu 92,37% dan itu sudah saya presentasikan ketika saya menjadi ahli di CLS dan itu sudah menjadi bukti hukum ya yang bisa dipakai untuk
untuk kala ada sidang-sidang berikutnya lagi. Jadi Itu bagian foto secara spesifik saja ya? foto kan memang Belum yang lain-lain ya? enggak, saya kan memang domain saya sebagai dokter ya, sebagai praktisi neuroscience, behavior, dan juga saya menguasai ilmu anatomi ya udah ini aja. Jadi dari spesimen ijazah, artefak-artefaknya itu orang lain aja yang meneliti, termasuk Mas Roy Suryo sebagai ahli telematika. Saya cukup meneliti foto ini saja. Dan itu sudah terbukti 92,37%. 92,37%. Kayaknya bukan cuma foto, materai juga. Oh ya, materai Prof. Ci kan, Prof. Ci yang ahli ya. Mbak Ade 90% lebih loh itu. 92,37%. Ya. Ya, Cukup tinggi Bang. Sangat. itu menurut Tak terbantahkan Dr. Tifa secara kan? scientific base. Gitu loh. Itu menurut Dokter Tifa, kita juga tidak mengerti tentang ilmu itu. Ya kalau misalkan memang digunakan, ya monggo silahkan. Tetapi yang perlu saya tanamkan di sini bahwa tidak bisa juga kita melihat foto kemudian kita menyampaikan kepada publik bahwa otak Bapak Insinyur Joko Widodo kecil. Karena belum pernah ada pemeriksaan kan? Oh, siapa yang bilang begitu? Nggak ada yang bilang Jadi begitu. artinya kan Tidak ada yang bilang jejak begitu loh. digital yang kita punya. Ya, jejak digital. Ya kan? Jejak digital yang kita punya ada. Nah, Bang Ade bilang, buktinya. oh tak. Jadi artinya mengatakan bahwa kemudian tidak Jadi pernah ke situ memeriksa, tuh bagaimana mengatakan ceritanya? kecil dan lain-lain sebagainya kan itu hal yang saya anggap penelitian apa yang digunakan. Udah pernah meneliti otaknya Pak Jokowi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sampai ke kuburan. Dr. Tifa katakan tidak pernah mengatakan Ini itu. sudah abad 21 loh Mas. Aduh, Anda tuh. Ya. Deketin ke sini. Boleh Loh diperlihatkan. iya, nggak ada masalah. Iya. Nah, itu yang dia pikirkan cuma uang, kekuasaan. Sekarang konteksnya, ya. Sekarang konteksnya apa itu? Kita sedang tidak bicara tentang ijazah. Jadi Cara memahami kita kan berbicara Cara memahami penelitian, sesuatu ya kan? itu tidak Terus seperti yang kedua itu. mau meneliti kekuburan. Iya, Ya kan konteksnya Mau ya meneliti interupsi ya. kekuburan. Interupsi karena Anda menyampaikan itu ya. Jadi bahwa saya datang interupsi kekuburan saya yang ya. tidak ada hubungannya. Itu konteksnya apa? Datang ke sana Bicara apa? pura-pura siaran dan Konteksnya lain apa? sebagainya mengatakan Konteksnya bahwa apa? bukan Ya. ibu sambung dan lain Kita- sebagainya. loh. Ini kan hal yang tidak terhormat menurut Itu saya. bagi kontekstual, penelitian. kontekstual. Ya kan itu keluar dari pada konteks penelitian. Pada saat itu kita tidak sedang menyatakan Gitu loh. tentang ijazah. Gitu loh. Kita sedang Jadi menyatakan ini- tentang uang. ini aneh, Bagaimana beliau sehingga memberikan saya penjelasan anggap tentang bahwa berapa itu banyak urusan utang Ibu Tifa. negara Silakan, selama 10 monggo. tahun, Ya ya kan? kan? Nah, Yang makanya Mas Andi ini penting harus pintar tentunya, sedikit. tentunya Jangan kita semuanya juga dikesangkut meneliti, pautkan. Waduh, yang kacau sesuai ini. dengan penelitian Kacau, kita. kacau, gitu kacau. loh. Sebenarnya jadi Intinya maksud seperti itu. Anda masih fokus terkait dengan Ijazah apa apa yang namanya lain? pasal penyebaran nama baik tadi, Bang? Oh iya pasti Interupsi. dong. Kaitannya selalu di situ. Selalu di kok. situ kaitannya. Intinya ini selain ingin mendowngrade Pak Jokowi, itu juga memang penghinaannya sudah bertubi-tubi kok. Untungnya lah dilaporkan di tanggal 12. Kalau kesininya lagi dijadikan barang bukti atau ada laporan baru dari Pak Jokowi, katakanlah seperti itu, buktinya lebih banyak lagi. Sebentar itu Oh, jadi Fitnah maksud dan lain Anda- sebagainya. Itu Misalkan kita tidak bicara dalam seandainya satu jikalau, konteks, gitu makanya, loh, Pak ya. waduh. Jadi Anda masih konsisten bahwa penelitian dan penghinaan itu berbeda? Berbeda. Oke. Kalau penelitian saya akui Ibu Tifa hebat di dalam neuroscience. Oke. Ya kan? Silahkan. Tetapi kan tidak bisa kita mencampur adukan data. Kapan kita bicara sebagai seorang peneliti? Kapan kita bicara sebagai seorang aktivis? Kapan Saya kita... tanya dulu, apakah datang ke kuburan itu penelitian juga? Oh, bagian. Bagian. Ya kan? Diakui. Loh, bagian. Selain kita takziah, udah pernah takziah belum? Nah, Kan itu. belum kan? Nggak usah tanyakan kita. Saya Loh. cuma nanya gampang kok bisa Enggak, dijawab saya aja. pertanyaan Tapi loh. Tifa, Kita betul nggak ini datang ke kuburan sebentar. gitu loh? Ya, interupsi ya. Nah, Kita silakan. sebagai manusia itu punya banyak dimensi. Ya, Nah, kita dimensi sebagai apa apa? lagi nih? Misalnya Mas Dimensi Adi. apa lagi? Sebentar, saya mau cerita. Iya. Saya Silakan. mau berikan penjelasan. Kasih kesempatan kepada Dr. Tifa, silakan. Manusia itu punya banyak dimensi. Kita sebagai makhluk sosial, kita sebagai aktivis, kita Tidak sebagai ada hubungannya, peneliti, Bu Tifa. kita sebagai orang yang punya profesi tertentu. Iya, tidak Kita ada punya hubungannya banyak sekali itu hal kuburan, yang bisa Bu. kita lakukan dalam satu waktu. Gitu Ini loh. udah out of context. Kita lagi bicara apa? Ini interupsi topiknya Penelitian. apa? Kita membahas Iya, terkait kan? dengan penelitian. Makanya. Jadi orang ini kalau sudah tidak punya bahwa ada fakta-fakta argumentasi, dia bawa di luar kemana-mana. daripada pencarian kebenaran Anda itu saya katakan bahwa itu ngawur. Bayar next kalau Baik. Itu kalau ngawur. undang orang itu Anda yang secara advokatnya Pak Anda Jokowi secara berdua. hukum melihat ini seperti apa, Bang Alkatiri, Yang mana? untuk kedepannya? Selalu debat kusir. Yang mana? Yang masalah Untuk kedepannya tadi dikatakan bahwa sempit apa yang mana? penelitian kemudian juga Enggak, penghinaan. pemahaman saya, artinya kata-kata itu
kecil itu dalam arti dalam memahami satu itu sempit pemikirannya. Karena itu kan satu konteks, nggak bisa sendiri. Ya kan kalau orang bilang seperti wah ini pikirannya terlalu sempit. Kalau kita berbicara otak, Bang, itu penelitian, Bang. Oh enggak Otak dong. kecil itu dan Dia besar tidak itu ngomong berarti hasil ada penelitian. sains di dalam situ. Kita bisa memastikan Dia secara tidak fisik ngomong bahwa hasil otak itu penelitian. kecil gitu loh. Tapi tidak itu ngomong bukan hasil penelitian. perubahan gitu loh. Kan tidak ngomong hasil penelitian. Kan Oke, apa beliau selalu mengatakan bahwa beliau adalah peneliti publik. Loh, tapi Tidak dalam apa yang hal ini. peneliti publik. Dan kalau peneliti publik berbicara, kita ini secara masyarakat, oh peneliti Loh, publik kita- udah pernah oke. mengukur otaknya Kita nih. ini orang hukum kan tidak selalu ngomong hukum. Itu Oke. persoalannya. Kita kembali ke tema, Apa Bang. bisa ditanya nggak jadi? Kita kembali ke tema, Bang, Jadi sesuai temanya dengan apa? judul di interupsi pada malam hari ini. Apakah menurut Anda Oke. perkara ini akan berhenti atau justru akan berlanjut? Saya yakin berhenti. Berhenti. Karena ada sesuatu yang sebenarnya tidak mau diketahui oleh masyarakat. Buktinya dari sebelum ini. Apa yang tidak Ya seperti tadi ada apa namanya BAP dari Badan Forensik dan sebagainya, ya kan? Balik lagi ke Kalau situ itu sampai aja. ada, kami tahu kan kami connect-kan dengan penelitian. Tapi kalau berhenti Anda kehilangan kesempatan untuk Pak Jokowi hadir di persidangan loh. Loh, sangat kehilangan. Kalau Itu saya tidak apa-apa berarti. Ya nggak Loh, apa-apa tapi kan juga. kita sudah kembalikan itu skenario Allah saya katakan. Iya. Makar Allah lah, bukan makar skenario Allah. Rencana Allah kalau menghendaki ini memang berhenti di sini. Ya sudah. Tapi kalau jalan pun kami siap. Bahkan sebagian dari lawyer itu malah kaget loh kok begini. Karena Ngapain semuanya kita sudah siap gitu ya? Kami sudah siap dengan sekian bukti-bukti yang dari sononya maupun yang kita dapat dari luar dan sebagainya, contohnya seperti foto, kemudian materai, kemudian transkrip. Jadi kami itu nggak langsung ke ijazah loh nanti. Jadi 712 katanya kemarin ditemukan 712 pada waktu Prapit, bukan 711. Itu satu persatu kita akan tanyakan. Termasuk yang katakan 13 ada identik dan sebagainya, perangkunya warna apa. Kalau sama-sama hijau berarti sarjana muda. Nah, itu yang terbaru tadi Itulah. Anda sampaikan ya. Karena yang S1 itu merah. Merah. Apa mungkin apakah asli atau tidak kan juga belum tahu. Barangkali palsu sama palsu Identik. 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 Oke, baik. Ke Bang Rifai, Bang, menurut Anda perkara ini akan berhenti atau lanjut? Tadi kan kita saksikan bersama ya bagaimana begitu tajamnya perbedaan pendapat Ibu Tifa dengan tadi. Bang Ade. Abang Ade ya. Bagaimanapun kan dia juga mewakili sebagian masyarakat Indonesia. Artinya memang mau tidak mau agar ini selesai tuntas, maka cara konstitusional yang paling tepat adalah membawa ini ke proses hukum. Dan proses hukum yang sudah berjalan adalah proses pidana yang kemarin sampai tadi disidangkan di PN Jakarta Timur. Namun kita perlu menghormati hakim yang menghentikan pemeriksaan karena ada persoalan formalitas dakwaan. Tinggal kita tunggu jaksa apakah mengambil upaya hukum banding atau segera memperbaiki dan melanjutkan. Dan yang menarik juga satu di sini berdasarkan ketentuan pasal 75, manakala diperbaiki, ya jaksa hanya punya kesempatan satu kali memperbaiki. Tapi kalau memang setelah diperbaiki masih diajukan eksepsi, maka eksepsi ini tidak lagi dipertimbangkan. Kalau Dia berhenti, dibahas di kalau berhenti, ujung, kalau di berhenti putusan Pak akhir. Jokowi Jadi kehilangan menariknya kesempatan adalah- loh Bang untuk menunjukkan ijazah Menariknya asli. adalah justru kalau dia diperbaiki masuk, dia akan langsung jam ke pembuktian. Kata pasal Oh, 75. oke. Baik. Kalaupun ada eksepsinya lagi dari Bang Al-Katiri, itu menurut pasal 75 dibahasnya di putusan akhir. Ya, nah, ini menarik. Jadi apa? Langsung masuk ke pembuktian, dan kalau pembuktian seperti juga yang diharapkan oleh sebagian rekan-rekan Bang Al-Katiri, Pak Jokowi dan masyarakat pada umumnya ingin juga mendengar langsung dari Pak Jokowi terkait dengan pendidikannya, dan beliau akan menjelaskan di persidangan di bawah sumpah dengan membawa alat bukti yang dia miliki, dan keterangan beliau pun bisa diuji oleh rekan-rekan advokat, oleh jaksa dan oleh hakim. Menurut saya inilah forum terbaik, dan buat saya satu juga yang menarik adalah pertama kalinya seorang presiden berlaku seperti masyarakat biasa, hadir ke pengadilan, menghormati lembaga peradilan dan memohon keadilan kepada peradilan. Karena proses hukum juga harus dilakukan dengan hati-hati ya, Bang Rifai ya. Interupsi. Sedikit saja Bang, intinya. Boleh. Enggak, artinya begini, fakta-fakta tadi itu bukan hanya satu poin aja masalah KUHP baru, KUHP lama, ya kan? Kalau cuman batal demi hukum itu semuanya batal. Jadi kalau emang ada baru, berarti harus fakta-fakta baru yang harus ditampilkan. Seperti itu kan? Kemudian Pak Jokowi hadir tidaknya itu begini, di dalam pemeriksaan itu kalau seseorang itu yang di BAP itu disumpah, maka bisa tidak dihadirkan, dilindungi oleh undang-undang. Pak Jokowi sebagai pelapor disumpah, bisa aja dia pegangan ini. Terus berkali-kali katakan saya akan hadir jika saya diundang. Oke. Seharusnya baik. kan saya akan hadir, saya Baik. akan datang kalau Baik. saya dipercemarkan. Baik. Kok tunggu diundang? Oke. Itu Meskipun persidangan berlanjut, Dr. Tifa sudah siap ya?
bukan soal kita bicara siap nggak siap. Jalan saja apa yang dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala. Itu prinsip saya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya sudah hadir di interupsi. Pemirsa, proses hukum tidak boleh mengabaikan aspek formalitas dan juga ketelitian. Hukum acara hadir bukan sebatas birokrasi semata, melainkan benteng pelindung hak konstitusional warga. Hukum yang adil adalah hukum yang tegak di atas prosedur yang benar. Saya Aya Nufus, nantikan interupsi pekan depan. Sampai jumpa.